Halo Sobat Modif dimanapun kalian berada. Tidak lupa saya akan selalu mendoakan semoga Sobat Modif dan keluarga sehat selalu. Dan untuk yang masih nabung buat beli mobil impiannya, saya juga doakan semoga segera tercapai. Seperti yang kita ketahui, mobil-mobil keluaran terbaru saat ini kebanyakan udah pada pakai transmisi CVT nih. Kayak Innova Zenix, Avanza, Xenia, Stargazer, bahkan Subaru sekalipun juga pakai transmisi CVT. Di luar dari kelebihan-kelebihan yang pernah saya bahas di video yang ini, ternyata transmisi CVT ini juga menyimpan sejumlah masalah tersembunyi yang harus Sobat Modif waspadai nih. Apa aja sih masalah dari transmisi CVT? Nah, di video kali ini saya akan membahas 5 masalah di transmisi CVT. Jadi langsung aja simak video berikut ini. Masalah pertama dari transmisi CVT yang paling umum terjadi dan masih menghantui para pemilik mobil dengan transmisi CVT adalah daya tahannya yang kurang mumpuni apabila dibandingkan dengan transmisi manual ataupun matic torque converter. Ya, harus diakui sampai saat ini sejauh pemahaman saya belum ada transmisi CVT yang mampu bertahan lama sampai di atas 200.000 km. Umumnya transmisi CVT ini memiliki lifetime sekitaran 100.000 km atau bahkan kurang. Kalaupun misalnya mau diservis, sayangnya membutuhkan part-part yang harganya nggak murah. Makanya kenapa sampai sekarang masih banyak banget orang yang skeptis dengan daya tahan transmisi yang satu ini sob. Dan sayangnya lagi, dengan tekanan dari berbagai pihak untuk mengurangi emisi karbon, membuat pabrikan mobil berlomba-lomba menghadirkan mobil dengan transmisi CVT untuk mencapai target emisi yang ditentukan. Bahkan Innova aja dipaksa untuk berubah sob. Nah, biasanya mobil yang paling sering kena CVT-nya adalah Honda, terutama Mobilio. Gimana menurut Sobat Modif? Masalah kedua dari transmisi CVT adalah kurang gigitnya antara sabuk baja dengan puli dari CVT itu sendiri sob. Ya, memang salah satu masalah terbesar dari transmisi CVT selain kurangnya daya tahan, ternyata transmisi CVT itu tidak cocok digunakan di mobil dengan performa yang tinggi ataupun digunakan di medan yang ekstrim. Harus diakui memang karakter CVT ini sebenarnya enak banget karena lebih halus dan senyap apabila dibandingkan dengan transmisi matic torque converter. Tapi sayangnya transmisi CVT ini gampang banget selip karena sistem CVT itu nggak kayak matic torque converter yang part-partnya semua menggunakan gear. Karena gampang slip, maka potensi loss powernya jadi jauh lebih tinggi. Selain loss power, slip ini juga lama-kelamaan akan merusak permukaan puli dari CVT itu sendiri. Apalagi sabuk bajanya juga rawan putus apabila transmisi CVT ini dipaksa bekerja di medan yang berat. Ya, kalau mobilnya cuma dipakai di Jakarta sih kayaknya nggak masalah lah ya. Setelah transmisi CVT mengalami kerusakan, sayangnya untuk perbaikan ini Sobat Modif tidak bisa pergi ke sembarang bengkel. Kalau Sobat Modif melakukan servis di bengkel resmi pun, sayangnya biasanya servis advisornya akan menyarankan untuk ganti segelondongan transmisi. Ya, sebenarnya memang agak tricky sih untuk perbaikan transmisi CVT yang mengalami kerusakan. Kalau misalnya sabuknya putus dan lempeng sabuknya tergiling oleh pulinya sampai pulinya lecet parah, maka mau nggak mau Sobat Modif harus melakukan penggantian segelondongan transmisi. Tapi kalau sekiranya pulinya tidak rusak, maka Sobat Modif bisa cari sabuk CVT cabutan atau inden sabuk CVT-nya aja. Di zaman sekarang sih katanya udah ada bengkel yang bisa melakukan penggantian sabuk bajanya aja nih. Jadi misalnya kalau mobil sobat sudah mendekati 100.000 km, Sobat Modif bisa melakukan pengecekan di bengkel khusus transmisi CVT. Dan apabila diperlukan, maka Sobat Modif bisa melakukan penggantian sabuknya aja sebelum terjadi kerusakan yang lebih besar. Selain itu, kebanyakan ahli CVT menyarankan untuk penggantian oli CVT per 20.000 km sob. Gimana menurut Sobat Modif? Masalah keempat dari transmisi CVT adalah mahalnya biaya perbaikan apabila sampai transmisi CVT-nya mengalami kerusakan. Sayangnya memang transmisi CVT ini kalau sampai terjadi kerusakan maka biasanya memang agak susah nih nyari part-partnya. Walau katanya di zaman sekarang udah lebih gampang nyari part-partnya, tapi isu daya tahan dan juga mahalnya biaya perawatan transmisi CVT ini tetap nggak hilang sob. Apalagi buat Sobat Modif yang lebih percaya bengkel resmi, maka mau nggak mau kalau terjadi kerusakan ya harus ganti segelondong transmisi. Dimana untuk harganya sendiri mulai dari 20 jutaan hingga 50 jutaan tergantung merek mobilnya, dan bahkan bisa lebih sob. Sebenarnya ada cara yang lebih murah walau nggak murah-murah banget sih untuk merawat sebuah transmisi CVT biar terhindar dari biaya perbaikan yang
yang lebih mahal. Biasanya di beberapa bengkel disebutkan tips dan trik untuk merawat transmisi CVT adalah dengan rutin mengganti oli CVT paling tidak per 20.000 km. Walau di manual booknya sih tertulis oli CVT-nya tuh berlaku seumur hidup atau 100.000 km. Dan juga lakukan pengecekan sabuk bajanya paling tidak per 40.000 km. Tujuannya apabila sabuknya sudah mulai rusak dapat segera dilakukan penggantian sob. Jadi sebisa mungkin ya sobat modif juga harus jaga ya supaya puli CVT itu nggak sampai rusak. Karena kalau rusak tuh nggak bisa diganti pulinya aja sob, harus diganti segelondongan semuanya. Masalah kelima dari transmisi CVT adalah transmisi yang satu ini gak cocok nih buat dikasarin. Nah, masalah yang satu ini biasanya bisa merusak sabuk baja CVT-nya dan bahkan bisa merusak permukaan pulinya sob. Kenapa bisa begitu bang? Karena transmisi CVT ini sabuknya cuma nempel ke pulinya sob, walau disebut-sebut menggunakan rantai sekalipun ya. Jadi buat sobat modif yang hobi gebar-geber mobil, mendingan dipertimbangkan ulang deh. Soalnya semakin sering sobat geber, maka semakin sering juga terjadi slip. Dengan semakin sering terjadi slip, maka semakin cepat rusak juga sabuk baja dan permukaan puli CVT-nya. Makanya itu juga mobil-mobil dengan performa tinggi, tenaga besar, atau mobil yang diperuntukkan di medan yang ekstrim masih menggunakan transmisi manual, matic torque converter, atau malah dual clutch alias DCT sekalian nih. Nah, dari sini aja sebenarnya sobat modif udah bisa ambil kesimpulan sederhana mengenai ketahanan dari transmisi CVT. Jadi memang transmisi yang satu ini nggak cocok buat dikasarin sob. Jangan mentang-mentang terbuat dari besi baja maka mobilnya digeber-geber tuh, ya rontok lah tuh transmisi. Dan mobil-mobil yang menggunakan transmisi CVT ternyata memiliki harga jual yang sedikit lebih rendah ketika kilometer mobilnya sudah mencapai di sekitar 100.000 km. Nah, itulah 5 masalah di transmisi CVT. Sebenarnya transmisi CVT itu termasuk transmisi yang nyaman banget dibuat di perkotaan dan juga mobil keluarga sob. Kayak yang udah saya sebutkan di awal, transmisi CVT itu halus banget dan juga lebih senyap. Tapi sayangnya ketahanannya gak terlalu bagus. Entah tujuannya memang biar mobil jadi lebih cepat rusak atau gimana, saya sih kurang paham. Nah, menurut sobat modif sendiri gimana nih? Dan next video enaknya bahas apa ya sob? Coba deh yang punya saran bisa langsung komen di bawah ya. Oke deh, sekian dulu untuk video kali ini. Like kalau suka dengan video ini, jangan lupa subscribe channel Hobi Modifikasi biar sobat modif nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.